Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021, kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kasih itu kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat kalau kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih yang sejati adalah kasih yang harus dinyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Kasih yang sejati adalah kasih yang berdampak, yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Tindakan kasih yang tidak dirasakan orang adalah sebuah kebohongan. Tetapi tindakan kasih yang bisa dirasakan oleh seseorang adalah juga sekaligus sebagai respon kita, karena kita merasakan syukur karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Alkitab mencatat, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Saudaraku, Allah sendirilah yang memberikan semua karunia. Dan semua karunia yang diberikan oleh Allah pada hakikatnya adalah berdampak dan bermanfaat untuk membangun persekutuan kita. Itu dikatakan firman Tuhan. Tetapi semua karunia-karunia yang sangat banyak yang boleh Anda miliki, itu semuanya, saudaraku, bersifat sementara. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Karunia itu lenyap ketika nubuat berakhir. Bahasa roh berhenti. Dan pengetahuan yang hebat itu lenyap. Semua karunia yang ada hanyalah sebagai sarana pelengkap dari sebuah pelayanan. Sebuah karunia tidak lebih sebagai alat yang diperkenankan Allah untuk kita pakai demi menunjang pelayanan. Dan saudaraku, itu adalah ada limit waktunya. Tetapi dikatakan firman Tuhan, yang paling sempurna dari semuanya itu, yang paling indah dalam semuanya itu, yang paling abadi dan mulia dalam semuanya itu adalah kasih. Sehingga Paulus melalui nats ini menekankan kalau kasih itu jauh lebih unggul daripada semua karunia yang spektakuler sekalipun. Dari setiap orang yang pintar sekalipun. Tanpa kasih, itu semua adalah kebohongan. Kasih adalah intisari dari iman kekristenan kita. Ketika kasih di dalam diri itu hilang, maka orang itu akan hancur menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kasih itulah yang memampukan agar kita memiliki persekutuan yang erat, yang dapat saling membantu, saling mendukung, saling mendukung.
kasih adalah respon karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Jangan salah, kasih bukan sebuah slogan, tapi kasih haruslah sesuatu yang aktif, yang bisa dirasakan, karena itulah inti dari pemilihan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena seperti itu apa yang disebut Paulus adalah tidak berlebihan kalau dia katakan kasih jauh lebih utama dari segalanya. Oleh karena itu, ketika yang jauh lebih utama, jauh lebih lengkap telah ditunjukkan, maka otomatis yang sementara itu akan lenyap. Tapi identitas kita sebagai orang yang hidup dalam kasih harus kita nyatakan dalam semua kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang sudah memilih dan memanggil kami. Dalam kasih-Mu Engkau memilih kami. Dalam kasih-Mu Engkau memberikan penebusan bagi kami. Dan di dalam kasih-Mu juga Engkau mengharapkan kami agar hidup dalam kasih. Dan iman percaya kami kepada Yesus boleh kami nyatakan dalam wujud mengasihi sesama kami. Mampukan kami Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.